Bapak yang terkasih, selamat pagi. Pada pagi yang indah ini, kita semua akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami para hamba-Mu akan menerima, mendengarkan akan firman-firman-Mu. Tolong Tuhan, bukalah mata hati kami satu persatu, agar firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, bisa kami tanamkan di dalam hati kami, untuk pegangan di dalam kehidupan kami. Dan bagi saudara-saudara kami, yang pagi hari ini, kemungkinan ada ayat yang lainnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, sepertinya Tuhan juga memberkati kepada kami ini. Dan bagi hamba-Mu yang akan melayangkan firman-Mu Tuhan, berilah kami kebijaksanaan dan kebiasaan akan firman yang akan diberikan kepada kami, akan berjalan atas kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, semuanya kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini, firman Tuhan akan saya ambilkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma. Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai ke-15. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikianlah firman Tuhan yang kami berikan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, apabila kita ingin mengikuti kebaktian itu ibadah online maupun offline, kita semua pasti mendengar yang namanya hukum kasih. Hukum kasih setiap kita mengikuti kebaktian pasti diberikan para pengkhotbah. Di dalam kehidupan kita, di dalam hidup ini, kita itu tidak bisa hidup dengan sendirian. Tetapi ada orang lain adalah yang sesama hidup bersama-sama dengan kita. Di antara sesama atau dalam biasanya orang menyebut dalam masyarakat, tidak bisa kita hanya berdasarkan keinginan, harapan atau demi kepentingan pribadi keinginan kita masing-masing. Harapan orang lain pun perlu juga mendapat perhatian dan juga kita perhitungkan. Bagaimana kita harus membagi, kita harus menyesuaikan diri di dalam kehidupan di masyarakat ini. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Rasul Paulus dengan jelas mengingatkan akan kita semua. Nasihat-nasihat ini disampaikan kepada kita agar yang membangun kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat, hendaknya kita jangan hanya memenuhi keinginan atau ambisi kita pribadi. Ambisi pribadi itu tidak bisa, apalagi dibayangkan. Betapa kacaunya tatanan sosial kalau masing-masing anggota masyarakat itu hanya mementingkan kepentingan sendiri-sendiri atau kepentingan pribadi masing-masing. Kepentingan orang lain pun harus kita perhitungkan dan kita berikannya. Apalagi mengingat pada saat ini kita masih dalam situasi yang tidak menentu. Adalah saat yang tepat bagi kita untuk menunjukkan jiwa dan semangat kekristenan kita.
yang tidak mementingkan diri sendiri terhadap sesama kepada orang lain. Kehidupan ini pasti akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang banyak. Berdasarkan harapan Tuhan, sebagaimana yang ditulis Rasul Paulus, mari kita bangkit dan berbuat sesuatu yang diharapkan bisa mendatangkan kesejahteraan bagi orang banyak. Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita mau sama-sama saling membagi terhadap masyarakat kita, terhadap orang-orang di sekitar kita, kehidupan kita alangkah bahagianya. Dan setiap orang yang percaya akan Tuhan Yesus, kebanyakan biasanya dipanggil untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita beragam sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Orang-orang yang kita layani juga berbeda dan sifat karakternya. Oleh karena itu, setiap pelayan-pelayan Tuhan dibutuhkan sikap yang sesuai untuk menunjang pelayanan agar pelayanan dapat berhasil dan berdampak. Dan di sini sikap yang harus kita miliki ialah mengasihi. Mengasihi adalah syarat utama dalam melayani Tuhan. Setiap orang bisa melayani, namun pelayanan yang tidak dibarengi dengan sikap mengasihi itu tidak mungkin memuliakan Tuhan dan berdampak untuk orang lain. Jadi di sini kita harus selalu ingat akan kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kita saling mengasihi. Dan apabila kita sudah mau mengasihi dengan sesama, kita juga harus mempunyai semangat. Semangat melayani Tuhan bukan berarti kita bebas dari permasalahan. Namun semakin melayani dengan baik, maka semakin banyak rintangan yang datang. Entah itu dari dalam keluarga, atau entah dari saudara, atau entah dari manapun. Dan yang sering kita dapat, itu dapat melemahkan. Oleh karena sadar akan rintangan dan halangan, maka sikap yang harus diambil adalah tetap bersemangat. Semangat merupakan bahan penggerak untuk terus maju. Kalau kita tetap semangat dalam melayani Tuhan, kita mesti mempunyai ketabahan dalam kesesakan. Ada kalanya Tuhan izinkan ketika kita melayani dengan setia, namun hidup kita tetap dalam kekurangan, mungkin mengalami sakit penyakit, dan tidak dihargai di dalam pelayanan kita, apalagi oleh keluarga, oleh orang-orang lain maupun jemaat itu sendiri. Maka di sini dibutuhkan adalah ketabahan dalam mengatasi masa-masa sukar. Ketabahan adalah kunci untuk dapat melangkah maju, meskipun terasa sukar dan berat. Di dalam ketabahan, kita harus mempunyai yang namanya kemurahan hati. Kemurahan hati sama dengan kita menaikkan hati, berbelas kasihan kepada orang lain, membuka tangan yang membutuhkan, dan tidak menutup mata dengan kesusahan orang lain. Kemurahan hati atau biasanya kita mau saling tolong-menolong atau bantuan. Di sini yang dimaksud dengan bantuan itu tidak harus dengan wujud materi. Bantuan bisa berupa apapun. Bantuan bisa dengan kita mendoakan dengan saudara-saudara kita, atau kita menjenguk orang yang sedang sakit. Itu juga merupakan sebuah bantuan. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita semua dengan sikap melayani Tuhan ini dengan kerendahan hati dan dengan hati-hati sekali. Jangan sampai kita terlalu tinggi hati dan congak. Semuanya ini kami serahkan atas anugerah Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan. Dan betapapun resikonya, betapapun beratnya kita melayani Tuhan,
Apabila kita mempunyai semangat melayani Tuhan, pasti Tuhan memberikan jalan untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.